Mochi sagu merdeka. Hai, assalamualaikum. Kali ini temenin aku, kita mau buat cemilan super simpel dan pastinya ini itu enak banget. Apalagi ini itu gluten free karena ini itu terbuat dari bahan tepung sagu. Di sini aku mau pakai bahan utamanya yaitu ini dia, tepung sagu Sapapua yang pastinya ini itu putih halus tanpa harus kita ayak dan ini itu nggak menggumpal ya guys. Jadi ini itu cocok untuk kita yang hobi membuat kue seperti aku ini. Karena kita itu lebih praktis tanpa ngayak ataupun ini itu juga putih bersih. Jadi hasil kuenya itu lebih cantik. Lanjut, di sini untuk bahan lengkapnya udah aku tulis di video dan di deskripsi box ya. Di sini tadi udah aku masukkan semua bahannya. Tadi itu juga ada tepung sagu, pure tepung sagu tanpa campuran apapun. Ini aku pakai 120 gram. Kemudian di sini juga aku masukkan gula pasir, lanjut aku masukkan sedikit garam dan tadi juga udah aku masukkan susu full cream. Di sini aku pakai susu full cream ya. Kemudian di sini juga tadi udah aku masukkan minyak sayur. Untuk minyak sayurnya di sini aku pakai 1 sendok makan aja. Lanjut di sini untuk pewarna merahnya aku pakai pewarna makanan red velvet ya. Kalian boleh banget pakai pewarna yang lainnya seperti warna merah cabai ataupun pewarna merah aja. Di sini kebetulan aku adanya red velvet jadi aku masukkan karena nanti juga rasanya lebih enak. Kemudian untuk adonan mochinya ini udah siap kita kukus seperti yang tadi dilihat ini itu tanpa aku saring ya karena memang sebagus itu tepung sapapua ini. Kemudian sebelum kita kukus tadi juga udah aku tutup menggunakan plastik wrap agar nanti uap airnya tidak menetes ke atas adonan mochi ini. Lanjut ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api kecil ya. Kemudian sambil menunggu adonan mochinya kita kukus, di sini kita mau buat isiannya. Di sini kebetulan aku isiannya pengen yang creamy-creamy seperti itu, jadi di sini aku pakai bubuk whipping cream, kemudian kita masukkan keju oles, lanjut di sini aku masukkan susu kental manis dan air dingin. Untuk takaran lengkapnya juga udah aku tulis di video dan deskripsi box ya. Kemudian ini kita mixer sampai mengental berjejak dan keras ya. Ini kita mixernya sebentar aja. Di sini aku juga mau nge-share tipis-tipis tentang kelebihan dari tepung sapapua ini. Tepung sapapua ini antara lain kelebihannya itu gluten free. Apa sih gluten free Putri? Tadi juga aku baru baca dari Google guys. Jadi di sini aku mau kasih tahu tipis-tipis ya. Gluten free adalah bahan makanan yang bebas dari protein bernama gluten. Bahan makanan yang bebas gluten ini cocok banget dijadikan sebagai asupan diet untuk menurunkan berat badan. Jadi untuk bunda-bunda yang lagi dalam proses diet atau menurunkan berat badan, ini itu cocok banget kalian makan setiap hari karena memang sebagus itu guys. Dan tadi tiba-tiba untuk isiannya udah jadi aja. Lanjut di sini untuk taburan atasnya kita pakai tepung sapapua juga. Untuk tepung sapapuanya ini kita sangrai sampai dia ringan seperti ini ya. Kita sangrainya menggunakan api kecil aja. Dan tiba-tiba aja bukan sihir bukan sulap, adonan mochinya udah jadi dong. Ini dia udah matang. Lanjut ini kita buka. Mohon maaf ini atasnya masih agak ada airnya. Ini nanti airnya aku buang sedikit dan ini untuk adonan mochinya kita mixer aja. Karena kalau kita nguleninnya pakai tangan ini itu panas banget. Aku nggak sanggup guys. Jadi ini kita mixer. Untuk tampilannya ini tuh jangan salfok ya karena ini kita membuatnya menggunakan tepung sagu jadi dia agak lebih bening. Tapi tenang aja ini itu lembut, kenyal dan rasanya enak banget. Di sini setelah agak hangat aku nguleninnya pakai tangan ya sampai semuanya itu tercampur rata seperti ini. Lanjut di sini juga aku mau ngasih tahu guys kelebihan tepung sagu itu apa. Tadi juga aku dapatnya dari Google ya. Tepung sagu itu kelebihannya yaitu menyehatkan jantung, menurunkan kadar kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan lambung. Khususnya untuk kalian yang sering kembung, sembelit, atau memiliki asam lambung berlebih, ini itu cocok banget guys. Segitu banyaknya kelebihan tepung sagu. Dan tadi untuk adonan mochinya juga udah aku bagi menjadi beberapa bagian seperti ini, kecil-kecil ya guys. Ini aku bagi menjadi 10 bagian. Kalian boleh banget kalau mau agak besaran dibagi menjadi 8 bagian aja ya. Ini itu tadi aku pipihkan seperti ini menggunakan rolling pin. Lanjut di sini aku isi bagian dalamnya menggunakan isian yang telah kita buat tadi. Di tengahnya aku isi dengan selai coklat agar rasanya lebih enak karena keju campur coklat itu pasti mantep banget guys. Jadi bisa
bisa banget kalian di tengahnya dikreasikan mau diisi dengan stroberi juga boleh banget ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, ini kita cubit-cubit ke arah bagian dalam agar dia mengunci dengan sempurna. Setelah mengunci dengan sempurna seperti ini kita taburi menggunakan tepung sapapo yang udah kita sangrai tadi agar kuenya ini tidak lengket di wadah ya. Jadi ini kita taburi tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak rasanya kurang enak. Kemudian ini kita letakkan di atas kertas roti seperti ini. Ini kertas rotinya yang biasa untuk membuat bolu kukus itu ya guys. Kalian bisa banget belinya di toko roti karena ini banyak dijual di toko roti. Lanjut kita isi semua mochi sampai adonan mochi yang udah matang ini habis ya. Kemudian ini kita hias untuk bagian atasnya. Dan untuk mochinya ini udah bisa kita sajikan atau kita makan dalam keadaan dingin seperti ini ya. Karena ini itu rasanya enak banget. Untuk bunda-bunda yang lagi rajin seperti aku ini, boleh banget untuk bagian atasnya ini dihias seperti ini. Untuk menghiasnya, di sini aku pakai buttercream warna hitam, putih, dan warna pink. Ini aku buat matanya, aku buat mulutnya, dan pipi merah meronanya seperti ini. Ini kita lakukan hal yang sama pada semua mochi agar lebih gemes. Untuk mochi ini juga bisa banget sebagai ide jualan ya, karena rasanya itu memang enak dan lembut, kenyal. Jadi sensasi makan sagu itu nggak cuman itu aja guys, bisa dikreasikan seperti aku ini. Di sini kalau mau kita jual bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Lanjut kita beri ucapan terima kasih dan jadi deh. Di sini aku juga mau nge-share efek samping terlalu banyak mengkonsumsi gluten, di antaranya memicu kerusakan usus dan bisa menyebabkan gangguan dalam penyerapan nutrisi berupa zat besi. Karena biasanya bahan makanan cemilan itu identik dengan yang mengandung gluten seperti roti ataupun cake. Tapi kalau cemilannya berbahan dasar dari tepung sagu ini kita nggak perlu worry lagi. Jadi kalian wajib banget coba di rumah. Enjoy!